Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Jika istilah lamanya itu di neraca. Tujuan dari pembelajaran ini di sini diharapkan nanti setelah menyimak video sudah bisa memahami definisi dari laporan posisi keuangan, kegunaan dan keterbatasan serta unsur dan pengklasifikasian yang berada di dalam laporan posisi keuangan. Nah, jika kita mengacu ke IAS nomor 1, di sana mereka menyebut bahwa laporan posisi keuangan yang kita kenal itu namanya Statement of Financial Position. Tetapi kalau kita mengacu ke Dewan Standar ke Standar Akuntansi Keuangan, DSAK masih memperbolehkan penggunaan neraca, istilah neraca. Jadi jika ada entitas yang masih menggunakan laporan posisi keuangan dengan istilah neraca, itu masih diakui karena masih diperbolehkan. Nah, definisi dari laporan posisi keuangan itu apa sih? Di sini dikatakan bahwa laporan posisi keuangan itu merupakan suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Tetapi karena di sini si neraca sifatnya per periodenya itu hampir semua akunnya itu bersifat permanen, maka pelaporannya itu per tanggal tertentu. Jadi berbeda dengan akun yang ada di laporan laba rugi. Kalau laba rugi kan sifatnya temporer ya. Jadi untuk pelaporannya itu per bulan tertentu, sehingga pengakuannya itu jika untuk yang akun-akun yang bersifat temporer atau sementara, nantinya itu kalau kita melaporkan di bulan Januari, maka jumlah itulah yang terjadi di bulan Januari. Tetapi kalau sepertinya sifat akunnya itu bersifat permanen atau akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan, itu jumlah yang tercantum itu merupakan penjumlahan dari transaksi yang terjadi pada bulan itu plus penambahan dari saldo akhir bulan sebelumnya. Jadi itu yang membedakan antara akun yang bersifat sementara dan akun yang bersifat permanen. Nah, yang ada di laporan posisi keuangan itu yang bersifat permanen, sehingga nominal yang tercantum di laporan posisi keuangan itu tidak bersih terjadi di periode itu saja, tetapi ada keterlibatan dengan periode sebelumnya. Nah, di dalam PSAK 1 di sini sebenarnya diatur juga bahwa jumlah laporan keuangan yang dipublish atau yang dibuat oleh entitas itu bisa 5, bisa 6. Kalau yang ke-6 itu sifatnya opsional, boleh dibuat atau juga bisa tidak apa-apa. Yang penting yang wajib dibuat itu ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Nah, yang keenam itu laporan keuangan komparatif, di mana di sini itu laporan di dalam laporan keuangan tersebut terjadi pengakuannya sifatnya bersifat retrospektif atau mereklasifikasi pos-pos laporan keuangan, sehingga di sini kita akan lebih membandingkan antara periode yang sudah terjadi hari ini dan periode yang terjadi jumlah yang terjadi pada periode sekarang dan jumlah yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, di sini ada kegunaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh laporan posisi keuangan. Yang pertama, kegunaannya. Dari laporan posisi keuangan itu kan selain kita mengetahui posisi aset yang dimiliki perusahaannya berapa, nah sumber pendanaannya tuh dari kewajiban berapa dan kemudian berapa, itu kan kita bisa melihat di laporan posisi keuangan. Itu kita bisa menghitung tingkat pengembalian. Tingkat pengembalian apa? Contohnya di sini ada tingkat pengembalian investasi. Jadi kalau kita ingin menginvestasikan semua menginvestasikan uang yang ada di perusahaan, kita bisa mengukur nih seberapa jauh perusahaan mampu mengelola investasi yang dia miliki dari sumber luar untuk menghasilkan
manfaat, sehingga kalau sepertinya tingkat pengembalian investasinya lebih tinggi atau semakin tinggi tingkat pengembalian investasi, maka menandakan perusahaan itu memiliki kinerja yang bagus dalam pengelolaan investasi dana yang disimpan oleh pihak lain, sehingga kalau kita sebagai calon investor kita bisa mengukurnya dari return on investment-nya. Contoh ya. Yang kedua, kegunaannya itu mengevaluasi struktur modal. Contohnya gimana? Contohnya di sini awalnya perusahaan memiliki aset 100, lalu hutangnya 30 dan modal itu 70. Nah, di tahun kedua aset meningkat nih 1000, tetapi jumlah kewajiban pun meningkat sebesar 900 dan modalnya ya 100. Nah, jika dilihat dari kalau saya diilustrasikan di Excel ya biar lebih mudah pemahamannya. Nah, contohnya tadi ya kayak yang saya sampaikan bahwa di sini contohnya ada 100 modal awal posisi awal tahun 2020 dengan jumlah asetnya 100, kewajiban 40 dan modalnya 60. Lalu di tahun 2021 itu si asetnya meningkat nih, kewajiban pun meningkat dan modal ada perubahan 40. Jika dilihat dari posisi yang 2 tahun ini, kita bisa melihat bahwa struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan itu sedikit mengalami penurunan. Kenapa? Karena kita lihat di sini di tahun 2020 meskipun jumlah aset yang dimilikinya lebih rendah, tetapi sumber pendanaan perolehan aset perusahaan itu sebagian besarnya diperoleh dari modal si pemilik modal atau investornya. Itu lebih aman ya dibandingkan si perusahaan mendanai asetnya yang berasal dari hutang. Nah, kalau sepertinya yang kedua itu meskipun tingkat si asetnya mengalami peningkatan, tapi lihat nih struktur sumber pendanaan si aset perusahaan tersebut itu hampir sebagian besarnya berasal dari hutang. Berarti kemungkinan perusahaan itu akan tidak mampu membayar hutang itu kan semakin besar karena di jumlah liabilities-nya itu 160, sedangkan jumlah modal si pemiliknya itu hanya 40. Sehingga kalau sepertinya terjadi sesuatu pada perusahaan, maka si pemilik modal tidak akan terlalu banyak berperan karena modal yang dimiliki oleh si perusahaan yang berasal dari investor itu hanya 40, yang sisanya itu 160. Nah, kondisi aset yang perusahaan yang lebih besar didanai oleh hutang itu lebih riskan dibandingkan posisi aset perusahaan yang lebih besar didanai oleh hutang, karena kalau hutang itu kan ada jangka waktunya dan ada bunganya. Nah, kalau perusahaan tidak mampu untuk membayar bunga dan membayar tepat waktu, otomatis ada punishment yang akan mengikuti si perusahaan tersebut. Nah, berbeda dengan kalau sumber pendanaannya dari investor. Kalau sumber pendananya dari investor itu lebih ringan karena si perusahaan tidak memiliki beban untuk mengembalikan modal si investor dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Itu kan gimana investornya. Jadi kalau seperti dari laporan posisi keuangan tersebut, kita bisa mengukur dan melihat dan mengevaluasi bagaimana struktur modal di suatu perusahaan. Nah, lalu yang selanjutnya ada menilai resiko dan arus kas masa depan. Nah, kita juga bisa melihat kayak tadi ya. Kita lihat nih, kalau sepertinya dari meskipun jumlah asetnya tinggi dibandingkan periode sebelumnya, tapi kita lihat posisi kas yang dimiliki oleh perusahaan bagaimana dengan kondisi hutang yang semakin besar. Tadi kan udah kelihatan ya bahwa hutangnya 160 nih, terus asetnya si kasnya itu terutama gimana kalau sepertinya kasnya lebih kecil dari di 2020, otomatis ini nggak bagus nih kinerja perusahaannya, arus kasnya tidak sehat karena si perusahaan menghadapi kewajiban untuk membayar pokok dan bunganya. Kalau kasnya tidak cukup,
terus perusahaan mau bagaimana nanti. Nah, itu kita bisa melihat dan memprediksi arus kas masa depan dari laporan posisi keuangan. Lalu yang selanjutnya ada menilai analisis baik itu likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Nah, ini untuk yang likuiditas kan sebagai berapa jauh perusahaan atau seberapa mampu perusahaan membayar hutang jangka pendek dengan aset rancang yang dimilikinya. Begitupun yang solvabilitas serta fleksibilitas keuangan. Untuk solvabilitas, kemampuan perusahaan kan untuk membayar hutang dengan semua aset yang dimiliki ya. Kalau sepertinya pengukuran kinerja yang tadi itu tidak bisa dilihat dari laporan laba rugi, tetapi akan bisa dilihat dari laporan posisi keuangan. Lalu untuk keterbatasannya, di sini yang pertama sih di dalam laporan posisi keuangan itu pengukuran ini masih menggunakan data historis, data yang berasal dari harga perolehan yang dulu kita peroleh, sehingga nilai yang tercantumnya itu tidak real sesuai dengan harga wajar pada tanggal pelaporan. Lalu yang kedua menggunakan judgment dan estimation, itu kan sama seperti yang kemarin baru dia, seperti contohnya untuk menetapkan masa manfaat suatu aset tetap itu kan dikira-kira atau dipertimbangkan sesuai dengan kebijakan perusahaannya masing-masing. Nah, estimasi dan judgement tersebut itu menjadi kendala nih dan keterbatasan pada laporan posisi keuangan. Begitu banyak item keuangan yang dihilangkan. Contohnya apa? Contohnya tadi di ekuitas memiliki sumber daya manusia dosen. Itu kan padahal dosen itu kan aset yang dimiliki oleh ekuitas ya sebagai perguruan tinggi. Dimana bagaimana si dosen itu mampu mencetak lulusan-lulusan yang bisa berkualitas sehingga digunakan oleh stakeholder pada saat si mahasiswa sudah lulus. Namun kemampuan dan kualitas dosen kan tidak tercantum di laporan posisi keuangan, atau modal intelektualnya itu tidak tercantum di laporan posisi keuangan, sehingga itu menjadi keterbatasan yang dimiliki oleh laporan tersebut.